Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindawati, saya mahasiswa PGS DBI. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang modul 8, yaitu tentang pendidikan anak berkesulitan belajar. Adapun dalam kegiatan belajar 1, yaitu definisi, penyebab, dan jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama itu definisi kesulitan belajar. Dalam istilah umum yang sering digunakan oleh para ahli pendidikan adalah learning disabilities atau kesulitan belajar. Oleh karena sifat kelainannya yang spesifik, kelompok anak yang mengalami kesulitan belajar ini disebut specific learning disabilities, yaitu kesulitan belajar khusus. Nah, istilah yang digunakan oleh para medis yaitu brain injured, minimal brain dysfunction, di mana secara medis anak-anak berkesulitan belajar ini mengalami penyimpangan dalam perkembangan otaknya. Hal ini diakibatkan oleh adanya masalah pada persalinan atau memang sejak dalam kandungan. Nah, istilah yang digunakan para ahli bahasa adalah language disorder, karena anak-anak berkesulitan belajar mengalami gangguan dalam berbahasa. Anak berkesulitan belajar itu merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya ketidakfungsian sistem persarafan yang minimal di otak atau gangguan dalam psikologis dasar sehingga mengakibatkan terhambatnya dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan berdampak terhadap prestasi belajar yang rendah. Untuk mengembangkan potensinya secara optimal, maka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi kesulitan belajar. Itu secara garis besar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities, yang mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, persepsi, bahasa, dan berpikir. Yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities, yang mencakup kesulitan belajar membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Yang selanjutnya penyebab kesulitan belajar itu sendiri adalah disebabkan oleh disfungsi saraf yang disebabkan oleh cedera otak pada masa perkembangan otak, kemudian ketidakseimbangan zat-zat kimiawi di dalam otak, kemudian gangguan perkembangan saraf, dan keterlambatan proses perkembangan individu. Nah, dalam pendapat para ahli yaitu oleh Halahan dan Kaufman mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu yang pertama faktor organis atau biologis, yang kedua itu faktor genetis, dan yang ketiga itu faktor lingkungan. Nah, dalam hasil penelitian diagnostik ada 4 faktor yang dapat memberatkan gangguan dalam belajar. Yang pertama itu kondisi fisik, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor motivasi dan afeksi, kemudian yang keempat itu kondisi psikologis. Nah, pada kegiatan belajar 2 membahas tentang karakteristik anak berkesulitan belajar. Nah, secara umum menurut Clement dan Helen Kaufman pada tahun 1991 pada halaman 133 terdapat 10 tanda anak berkesulitan belajar seperti hiperaktif, gangguan persepsi motorik, emosi yang labil, kurang koordinasi, gangguan perhatian, impulsif, gangguan memori dan berpikir, kesulitan pada akademik yaitu seperti membaca, matematika, dan menulis, kemudian gangguan berbicara dan mendengar, dan yang terakhir itu hasil EEG tidak teratur serta ditandai neurologis yang tidak jelas. Nah, 10 ini dikelompokkan ya menjadi 6. Nah, yang pertama masalah persepsi dan koordinasi, yang kedua gangguan dalam perhatian dan hiperaktif, yang ketiga mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir, yang keempat kurang mampu menyesuaikan diri, yang kelima menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif, kemudian yang keenam itu pencapaian hasil belajar yang rendah.
Nah, karakteristik khusus anak berkesulitan membaca itu yang pertama gangguan membaca secara lisan, seperti kurang mampu membedakan kata-kata yang berbeda dengan ortografis. Yang kedua yaitu gangguan ingatan jangka pendek. Nah, anak mengalami kesulitan membaca huruf itu secara teratur. Yang ketiga itu gangguan pemahaman. Anak mengalami ketidakmampuan menemukan teknik-teknik untuk memahami teks atau bacaan. Nah, karakteristik khusus anak berkesulitan selanjutnya yaitu berkesulitan menulis. Nah, yang pertama yaitu menulis dengan tangan. Nah, biasanya itu kesulitannya itu menulis dengan lambat, salah dalam menulis huruf dan angka, tulisan terlalu miring, jarak tulisan terlalu rapat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu mengeja. Nah, masalahnya yaitu penambahan huruf yang tidak diperlukan, kemudian penghilangan huruf, muncul pergantian, memutarbalikkan huruf, memutarbalikkan penempatan konsonan, kemudian memutarbalikkan suku kata dan kombinasi dari kesalahan. Yang ketiga yaitu menulis ekspresif. Nah, menulis ekspresif ini mengungkapkan pikiran, perasaan melalui tulisan yang dapat dipahami oleh para pembaca yang sebahasa. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik khusus anak berkesulitan matematika atau berhitung. Nah, biasanya kesulitan mengenal, memahami simbol-simbol seperti tanda tambah, tanda kurang, kali, sama dengan, lebih kecil, lebih besar, dan lain sebagainya. Kemudian kesulitan mengoperasikan hitungan bilangan, sering salah membilang secara urut, ketidaksesuaian dalam menghitung secara berurutan, sering salah membedakan angka, sulit membedakan bangun-bangun geometri. Nah, dari berbagai kesulitan-kesulitan ini akan terjadi kegagalan. Nah, kegagalan ini diantaranya itu keterkaitan kegagalan pembelajaran, dan kegagalan individu. Nah, pada kegiatan belajar 3 yaitu intervensi anak berkesulitan belajar. Nah, intervensi ini terhadap anak berkesulitan itu yang pertama itu membaca. Nah, anak kesulitan yang membaca ini yang pertama itu ada tipe atau bentuk kesulitan membaca, yaitu kurang mengenal huruf, bingung urutan letak huruf, misalnya ana dibaca aan, menambah suara yang tidak ada, saya menjadi saya. Nah, menghilangkan huruf yang ada, mengganti kata, mengulang kata, dan kemudian menambahkan kata. Nah, yang kedua yaitu asesmen kemampuan membaca. Nah, asesmen ini terbagi menjadi 3, yaitu terbagi menjadi 2, maaf. Yang pertama asesmen formal, yang kedua asesmen informal. Nah, yang ketiga yaitu asesmen minat baca. Nah, asesmen ini sangat penting untuk menentukan minat baca anak, kebiasaan anak, dan untuk mengetahui kemampuannya. Nah, yang ketiga yaitu prosedur intervensi kesulitan membaca. Nah, tahapan-tahapannya yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah ini dilakukan untuk mencari, menandai, dan menemukan tipe-tipe kesulitan membaca. Yang kedua yaitu diagnosis, untuk menemukan sebab-sebab kesulitan membaca pada diri siswa. Yang ketiga yaitu penyusunan program layanan. Nah, layanan bantuan mendatangkan guru ahli dan memberikan pengajaran remedial. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini ditujukan untuk 2 sasaran, yaitu hasil dan proses bantuan. Yang keempat, pendekatan dan teknik dalam intervensi kesulitan membaca. Teknik yang diklasifikasikan ke dalam pendekatan dengan penekanan pada lambang. Nah, antara lain menurut Gillingham dan Stillman, serta teknik Vernal. Nah, pada teknik Gillingham itu terbagi menjadi 3, yaitu mengenal huruf, merangkai huruf menjadi kata, dan yang ketiga membaca kalimat dan cerita. Nah, yang kedua teknik Vernal itu pada tahap 1 siswa memilih kata-kata yang dipelajari, tahap 2 siswa mempelajari kata-kata cukup dan dengan melihat. Yang ketiga yaitu siswa mempelajari langsung dari buku bacaan. Yang keempat itu mengenali kembali kata-kata baru dan memahaminya setiap kali kata-kata itu muncul.
Yang ketiga yaitu pendekatan untuk membantu siswa dalam pemahaman. Nah, pendekatan yang digunakan dalam membantu siswa membaca pemahaman adalah pendekatan dengan penekanan pada makna atau meaning emphasis approach. Selanjutnya, intervensi terhadap anak berkesulitan menulis, yaitu meliputi tipe-tipe kesulitan menulis, asesmen kesulitan menulis, kemudian diagnostik dan remediasi. Nah, intervensi terhadap anak berkesulitan selanjutnya yaitu belajar matematika. Nah, pola-pola kekeliruan khusus yaitu bisa dari penjumlahan angka, keseluruhan angka, ketika kolom puluhan dijumlahkan, angka kesatuan hasil penjumlahan bilangan satuan tidak diurutkan, kemudian angka dijumlahkan dari kiri ke kanan, setiap bilangan lebih kecil merupakan pengurangan dari bilangan yang lebih besar tanpa memperhatikan penempatan bilangan tersebut. Kemudian melakukan peminjaman angka dan peminjaman angka yang diperlukan lebih dari satu kali, kemudian kesatuan angka hasil perkalian bilangan. Nah, masih ada lagi yaitu kesatuan angka hasil perkalian bilangan satuan. Dan yang terakhir itu antara pembagi dan yang dibagi itu terbalik. Yang kedua yaitu asesmen kesulitan belajar matematika, itu meliputi teknik wawancara diagnostik atau diagnostic interview, dan kedua itu teknik survei yang dibuat oleh guru. Yang ketiga pengajaran remedi. Pengajaran remedi ini yang pertama itu nilai tempat, kemudian penjumlahan, dan yang terakhir yaitu pengurangan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.